Halo teman-teman pendengar setia Ngebas, balik lagi bareng saya Haikal di Ngebas, ngobrol bareng soal bangsa. Tempat kita ngobrol santai tapi tetap serius tentang isu-isu yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Nggak terasa sekarang udah di episode yang ketiga aja nih kita. Untuk episode kali ini, tema diskusi kita mengenai wawasan kebangsaan, isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Seperti biasanya saya tidak sendirian. Nah, sekarang sudah ditemani oleh 4 orang narasumber yang tidak kalah kece nih, yang bakal memberikan pandangan-pandangan mereka ini, yaitu dari Mas Matthew, Mbak Irma, Mbak Nurul, dan Mbak Sekar. Gimana kabarnya para narasumber? Baik, Mas. Baik Bang. Walaupun ini udah sore masih semangat ya? Masih semangat. Oke, daripada memperpanjang mukadimah lagi, kita langsung aja ini masuk ke obrolan, dimana untuk podcast kali ini kita membagi menjadi 3 segmen, yaitu segmen 1 wawasan kebangsaan, segmen 2 isu kontemporer, dan segmen ketiga tentang bela negara. Baik, kita langsung saja memasuki segmen pertama, yaitu wawasan kebangsaan. Kita akan mulai dari Mas Matthew. Menurut Mas, kenapa sih wawasan kebangsaan ini masih relevan untuk kita sekarang ini di zaman yang memang sudah maju, sangat maju ya? Oke, Bang Haikal. Jadi, wawasan kebangsaan ini masih relevan untuk kita sekarang. Kalau kita lihat, wawasan kebangsaan ini merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia yang mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah, rakyat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Nah, kita ini kan negara besar dengan ribuan pulau, ratusan suku, agama, budaya. Nah, kalau nggak ada semacam lem yang mengikat kita semua, waduh, bisa bubar jalan kita semua ini. Nah, lemnya itu ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu Bang Haikal. Berarti wawasan kebangsaan ini dasar-dasarnya itu sebagai lem ya, pengikat ya untuk Betul, kita mengikat semua budi ya. kita. Ya, Oke, baik, terima kasih Mas. Selanjutnya saya ingin tahu nih, ada nggak contoh-contoh nyata dari kehidupan sehari-hari kita tentang wawasan kebangsaan? Ini dari Mbak Irma mungkin, Mbak. Oh, ada, Mas. Misalnya tuh contohnya kayak kalau suatu daerah ada bencana alam gitu. Nah, masyarakat di luar daerah juga pasti ikut bantu, misal dalam bentuk pengumpulan dana sumbangan begitu kan. Nah, itu bukti kalau kita tuh sudah merasa satu bangsa. Atau misalnya contoh di kantor, kita kerjasama meskipun latar belakang kita beda-beda kan. Itu sebenarnya praktek dari Bhinneka Tunggal Ika. Oke, itu berarti contoh dari salah satu perekat tadi ya, sebagai contoh dari Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau saya lihat-lihat ini ya tentang wawasan kebangsaan juga sebagai filter ini untuk menghadapi informasi-informasi di zaman sekarang yang memang seperti yang kita tahu juga banyak berita yang tidak benar atau yang biasa kita sebut dengan hoax. Kalau kita punya rasa kebangsaan kan sudah pasti kita sebelum menyebarkan informasi yang kita dapatkan pasti kita berpikir dulu ini benar nggak ya beritanya, apa jangan-jangan ini nantinya akan merusak persatuan. Mungkin ada yang sependapat dengan saya atau bagaimana? Pendapat ya Bang ya. Karena kalau menurut saya tuh wawasan kebangsaan tuh penting banget. Apalagi sekarang tuh di era medsos, informasi kan deras banget ya pasti. Tiap detik tuh pasti ada aja lewat di timeline kita ya Bang. Nah, masalahnya nggak semuanya tuh pasti benar, karena pasti banyak yang hoax juga. Banyak juga yang isinya tuh provokasi. Jadi kalau kita punya rasa kebangsaan yang kuat,
otomatis kita jadi lebih hati-hati dalam menghadapi hoax, kemudian provokasi-provokasi tersebut. Kemudian kita harus mikir dulu sebelum share sesuatu ya. Ini benar atau enggak sih kalau aku sebarin tuh ada nggak gunanya buat banyak orang atau malah bikin tambah ribut gitu. Misalnya ada isu sensitif tentang perbedaan agama atau suku. Kalau kita nggak punya filter, bisa aja langsung emosi terus ikut-ikutan juga. Tapi kalau ada wawasan kebangsaan kan kita jadi ingat kalau Indonesia itu berdiri di atas keberagaman. Jadi respon kita tuh bisa lebih bijak, bukannya malah ikut nyulut api. Jadi malah kita bisa jadi orang yang bantu nenangin atau minimal nggak memperkeruh suasana. Jadi kalau menurut saya wawasan kebangsaan itu bukan cuma teori di buku, tapi juga benar-benar bisa jadi pegangan buat sikap kita sehari-hari. Gitu, Bang Haikal. Ya, Mbak. Mungkin ini dari Mbak Nurul, apakah ada tambahan atau tanggapan tentang pilar wawasan kebangsaan ini yang mungkin yang udah dipaparkan oleh Mbak Irma dan Mbak Sekar? Oh, kalau aku tambahannya dari konteks pembangunan ya, Mas. Jadi ketiadaan wawasan kebangsaan juga dapat menimbulkan gesekan antar daerah yang bisa saja bersaing secara tidak sehat atau saling iri karena pembangunannya tidak merata. Padahal hakikat pembangunan itu adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama kita semuanya dan memperkuat persatuan nasional. Jadi diperlukan wawasan kebangsaan untuk memahami bahwa kita itu pembangunan di antara kita itu hakikatnya adalah untuk memperkuat persatuan nasional kita, Mas. Oke, jadi dari wawasan kebangsaan ini bukan sekedar teori ya. Jadi harus benar-benar menjadi panduan hidup kita di Indonesia ini agar terciptanya negara yang toleransi tinggi dan bisa berkembang menjadi lebih baik juga. Selanjutnya kita akan memasuki segmen kedua, yaitu tentang isu kontemporer. Jadi ini menurut Mbak Nurul gini, Mbak Nurul sebagai pembuka, untuk isu kekinian yang mungkin menurut Mbak yang paling krusial untuk saat ini itu apa ya? Kalau menurut aku isu krusial yang saat ini yang benar-benar berpengaruh itu disinformasi atau hoax yang merupakan ancaman nyata di era digital kita ini. Dia itu hadir di setiap isu karena seperti isu kesehatan, isu kesehatan, pendidikan, keuangan, ekonomi dan segala macam hoax itu pasti terus bermunculan dan menyebar luas di berbagai platform. Seringkali itu tanpa verifikasi yang memadai. Terus dampaknya kita tidak bisa anggap sepele aja karena informasi yang palsu itu dapat menimbulkan kepanikan di masyarakat, memecah belah masyarakat dan merusak kepercayaan publik kepada kita atau kepada institusi resmi. Oleh karena itu dibutuhkan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis agar masyarakat mampu memilah informasi secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang menyesatkan. Oke, baik, terima kasih Mbak Nurul atas informasi yang sedang sangat hangat ya untuk menjadikan isu kontemporer di saat ini. Selanjutnya mungkin tanggapan dari Mas Matthew, apakah setuju atau bagaimana nih? Oke Bang Haikal, kalau menurut saya sih, saya setuju banget ya sama Mbak Nurul. Jadi kehidupan kita ini pasti tidak terlepas dari disinformasi atau hoax ya. Bahkan kalau kita lihat sendiri, disinformasi ini lebih banyak terjadi pada orang-orang tua yang biasanya mungkin asal-asalnya berinformasi yang belum tentu kebenarannya nih. Bahkan kalau ada survei dari Kominfo tahun 2022, Indonesia ini termasuk salah satu negara yang dengan tingkat penyebaran hoax digital yang paling tinggi di Asia Tenggara. Jadi isu ini sebenarnya serius banget sih Bang, dan kita harus hati-hati dan juga kita mesti lawan isu ini sih, gitu Bang. Aduh, ini sebenarnya sangat ngeri juga ya kita dengan informasi ini. Betul, seperti yang kayak Mas bilang tadi juga, memang untuk orang tua sendiri memang lebih susah menghadapi informasi-informasi hoax ini, karena memang
seperti yang kita tahu memang orang tua itu agak gaptek ya Ya, dengan teknologi-teknologi sekarang. Jadi apapun masuk itu langsung di-share aja ya. betul. Asal Nggak tahu share itu aja. benar apa enggak ya. Nah, jadi kalau dari Mbak Sekar, apa yang Mbak lihat sebagai isu besar di saat ini? Kalau saya lihat sekarang itu isu yang paling kerasa tuh soal globalisasi sama teknologi. Contohnya AI. Banyak kerjaan yang dulu tuh dikerjain oleh manusia, sekarang mulai bisa digantiin sama mesin. Jadi ini bikin kita mikir, gimana sih nih biar nggak ketinggalan. Jadi penting banget buat kita siap terus belajar hal baru dan juga upgrade skill kita. Tapi nggak cuma itu aja, di sisi lain tuh teknologi juga kasih banyak kita kesempatan. Jadi pekerjaan yang sifatnya repetitif bisa lebih gampang dan kita bisa fokus ke hal-hal yang lebih kreatif dan juga strategis. Terus kalau kita bisa adaptasi, sebenarnya AI dan teknologi itu bisa bantu kerjaan kita tuh jadi lebih efisien. Kemudian tantangan itu tuh memang besar, tapi kalau kita siap, justru bisa jadi peluang kita buat berkembang. Gitu Bang Haikal. Aku setuju banget nih sama Mbak Sekar. Jadi apalagi kita ya sekarang ASN gitu, kita tuh harus benar-benar adaptif. Nah kalau misalnya kita aja terlambat nih untuk belajar teknologi baru, nah pelayanan publik kita tuh nggak bisa maksimal gitu karena kita ketinggalan, kita gaptek gitu kan. Nah jadi pelayanan kita juga nggak efektif, harusnya bisa cepat jadi lambat gitu, mungkin gitu ya Mas Sekar ya, Mas Haikal. Eh, dari yang udah disampaikan tadi, kalau begitu ada nggak sih cara-cara dari narasumber ini untuk menghadapi isu-isu yang telah disampaikan barusan? Kalau menghadapi isu-isu yang udah disampaikan tadi ya Bang, kita bisa sih ngadepinnya dengan menjadi konsumen informasi yang cerdas dan kritis dengan cara memverifikasi kebenaran sumber informasi. Lalu kita juga harus terus belajar memanfaatkan teknologi untuk hal-hal positif seperti mempromosikan budaya lokal. Nah, dengan menggabungkan literasi digital, keterampilan berpikir kritis, sikap adaptif, kita bisa mengubah tantangan ini yang dibawa oleh globalisasi dan teknologi menjadi peluang. Itu sih Bang. Berarti menggunakan globalisasi untuk meningkatkan teknologi ya, berarti ya. Betul. Oke. Mungkin dari narasumber lain ada saran nih untuk menghadapi isu-isu yang sedang berlangsung. Iya, dari aku ada tambahan juga bahwa diperlukan adanya kerjasama antara semua lapisan dari lembaga, dari masyarakat, dan dari negara untuk menghadapi semua tantangan dari isu-isu ini secara komprehensif. Jadi kita kolaborasi lintas sektor itu menjadi kunci dalam membangun sistem yang sehat dan bertanggung jawab. Tanpa sinergi antara semua lapisan masyarakat itu, upaya penanggulangan isu-isu ini pasti berjalan secara parsial dan kurang efektif, gitu ya Mas. Berarti di sini untuk menghadapi isu-isu yang sedang beredar ini memang sudah semestinya menjadi tanggung jawab bersama kita ya Betul. untuk menghadapinya dan menjaga keutuhan negara kita bersama. Berarti setelah dari segmen kedua ini kita memasuki segmen ketiga ataupun segmen terakhir yang memang tidak kalah penting, yaitu tentang bela negara. Nah, jadi banyak orang yang berpikir nih, bela negara itu cuma angkat senjata. Apalagi dari orang-orang awam yang memang jarang mendengar istilah dari bela negara. Padahal sebenarnya arti dari bela negara ini luas kan. Mungkin dari narasumber ini bisa memberikan pandangan dan sedikit penjarahan untuk dapat menjadi informasi bagi orang-orang yang mungkin memang masih memiliki pikiran bahwa bela negara itu hanya angkat senjata saja. Mungkin dari Mas Matthew mungkin untuk yang pertama memberikan pandangannya.
Oke Bang Haikal, benar sekali. Kalau bela negara itu memang bukan cuma soal angkat senjata ya Bang, tapi maknanya jauh lebih luas dan relevan bagi kita setiap warga negara. Misalnya kita sebagai ASN harus menjunjung kedisiplinan dan integritas. Itu sudah termasuk dalam bentuk bela negara ya Bang. Ini adalah itu merupakan partisipasi dan kontribusi kita dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negara kita. Jadi intinya, bela negara ini adalah suatu tindakan nyata dan positif yang bisa kita lakukan sehari-hari sesuai dengan profesi, peran dan kemampuan kita masing-masing. Gitu Bang. Terima kasih dari Mas Matthew. Mungkin ada tambahan dari narasumber lain. Aku setuju ya dari yang dijelasin Mas Matthew tadi. Yang kita tahu ya ada 5 dasar sikap dasar bela negara: cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila dan Undang-Undang 1945, rela melakukan dan punya kemampuan awal bela negara. Nah, kemampuan ini tuh bisa disesuaikan dengan profesi kita masing-masing. Oke. Mungkin untuk dari contoh yang lain nih, contoh yang kecil aja ya, contohnya kecil untuk penerapan dari bela negara ini di dunia kerja. Iya, kalau contoh kecilnya misalnya bentuk pekerjaan kita sehari-hari itu, jika kita melakukannya dengan positif, itu juga merupakan bentuk bela negara. Contohnya misalnya kita bekerja di bidang jalan dan jembatan, terus kita memastikan bahwa semua proyek infrastrukturnya aman sesuai standar dan baik tentang keselamatan, konektivitas dan kesejahteraannya gitu kan. Dan itu memberikan manfaat langsung pada masyarakat. Itulah wujud bela negara yang bisa dibanggakan, Bang. Oke. Terima kasih Mbak Nurul. Mungkin ada contoh lain nih, yang mungkin bisa diberikan nih untuk anak-anak muda. Kan memang seperti yang kita tahu sekarang udah masuk di zamannya ini Gen Z, Gen Alpha ya kan. Mungkin ada contoh yang lebih mudah diterima oleh anak-anak muda. Ya, kalau contoh yang dekat sama kehidupan anak muda sekarang yang karena bela negara itu kan nggak melulu soal angkat senjata atau jadi tentara gitu. Banyak hal kecil tapi nyata yang bisa kita lakukan. Jadi misalnya nggak nyebarin hoax di medsos, kemudian ikut kerja bakti di lingkungan sekitar, kemudian juga peduli dengan sampah dan juga kebersihan, atau bahkan mendukung program-program sosial yang ada di komunitas kita juga. Intinya bela negara itu tentang tanggung jawab kita sebagai warga negara, gimana kita bisa bikin lingkungan sekitar kita lebih baik, dan jadi nggak perlu nunggu jadi tentara dulu untuk bisa berkontribusi. Hal-hal kecil yang konsisten itu justru bisa bikin perbedaan besar kalau semua orang melakukannya. Oke. Berarti seperti yang Mas dan Mbak narasumber ini katakan, bahwa bela negara itu bukan hanya melulu tentang angkat senjata, tapi melakukan hal-hal kecil saja seperti menjaga kebersihan saja itu sudah termasuk sebagai bela negara sesuai profesinya masing-masing. Dan hal-hal kecil yang kita lakukan ini jika dilakukan bersama-sama akan berdampak cukup besar ke depannya. Tak terasa udah selesai pembahasan dari ketiga segmen kita, yang memang obrolan hari ini sangat luar biasa ya, tentunya dengan tema wawasan kebangsaan, isu kontemporer sampai bela negara. Artinya semua dari tema ini sebenarnya sangatlah saling terikat, di mana wawasan kebangsaan sebagai cara pandang kita, ilmu untuk melakukan kegiatan sehari-hari, dan isu kontemporer sendiri itu sebagai hambatan ataupun memang kejadian-kejadian yang terjadi saat ini, sehingga wawasan kebangsaan yang telah
kita pelajari tadi bisa nantinya kita terapkan di kehidupan sehari-hari dan menjadi uh, tindakan dari bela negara kita sebagai warga negara Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, terima kasih kepada Mas Matthew, Mbak Irma, Mbak Nurul, dan Mbak Sekar yang selalu memberikan pandangan-pandangan dan ilmu-ilmunya di podcast Ngebahas ini. Semoga obrolan ini bisa membuat kita menjadi semakin cinta kepada negara kita dan bisa memberikan wawasan kepada khalayak ramai untuk menyadari bahwa pentingnya peran masing-masing untuk melaksanakan bela negara. Saya Haikal sebagai host pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya di Ngebahas, ngobrol bareng soal bangsa. Tetap kritis, tetap peduli, dan mari kita jaga bangsa ini bersama. Dadah. Terima Terima kasih. kasih, Kak. Dadah, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih semuanya.